Hai semua, kembali lagi dengan saya di Matematika Jitu. Pada video kali ini saya akan membahas contoh soal tentang trigonometri sudut berelasi. Nah, untuk lebih jelasnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Oke, langsung saja kita bahas di sini contoh soal tentang sudut berelasi, menentukan besar sudutnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, pertama sekali kita gambarkan dulu di sini bagaimana sih pembagian sudut berelasi pada kuadran 1 dan kuadran 4 ya. Yang pertama kita buatkan dulu di sini, ini bentuk pembagian dari kuadran. Nah, ini harus kita pahami ya. Di kuadran 1 itu kita mulai sudutnya dari 0 sampai 90 derajat. Ini semua positif ya. Kemudian kita lihat di kuadran yang kedua, ini hanya nilai sin yang positif, berarti dia dimulai dari sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian untuk di kuadran yang ketiga, ini hanya nilai tangen yang positif, sehingga sudutnya itu 180 derajat sampai 270 derajat. Kemudian di kuadran yang keempat, ini nilai cos yang positif. Jadi nilai sudutnya adalah 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini adalah pembagian kuadran pada sudut yang berelasi. Oke, langsung saja kita bahas di sini untuk contoh yang bagian A. Di sini kita ada ambil soal sin 135 derajat. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilainya yang di sini? Nah, kita lihat dulu. Di sini kan nilai sin itu adalah 135 derajat, maka dia berada di kuadran yang kedua ya, sin yang positif, berarti 90 sampai 180 derajat. Maka kita ambil nilainya, yaitu untuk nilai sin kita masukkan nilainya adalah sudutnya kan sampai 180, maka 180 derajat ini kita kurang dengan 135 derajat. Nah, jadi kita ambil ini di kuadran yang kedua. Nah, jadi langsung saja ini kan kita tinggal mengurangkan saja. Jadi kita dapat nilainya sin 45 derajat. Nah, jadi sin 45 derajat kita dapat nilainya adalah setengah akar 2. Oke, mudah kan? Nah, kemudian yang kedua, yang bagian B itu adalah nilai cos. Nilai cos 210 derajat. Nah, kita lihat. Untuk nilai cos 210 derajat ya, 210 derajat itu berarti berada di kuadran yang ketiga. Kuadran ketiga itu nilai tangen yang positif. Karena nilai tangen yang positif, berarti nilai cos ini nanti berubah menjadi negatif ya. Maka ini kan dimulai dari 180, jadi langsung kita ambil penjumlahan aja. Cos kita mulai dari 180 ya, 180 derajat. Nah, jadi ini kita tambah dengan, supaya nilainya 210, kita tambah dengan 30 derajat. Jadi karena dia sudutnya negatif, maka min cos 30 derajat. Nah, jadi kalau kita lihat di sudut-sudut istimewa, cos 30 derajat itu kan nilainya setengah akar 3. Jadi kita masukkan aja negatifnya menjadi min setengah akar 3. Nah, selanjutnya kita lihat nilai yang C. Yang C itu adalah nilai tangen 315 derajat. Nah, jadi kalau kita perhatikan, nilai tangen 315 itu berada di kuadran yang keempat ya. Sementara di kuadran yang keempat, nilai cos yang positif. Berarti nilai tangen ini nanti kita ubah menjadi negatif ya. Jadi langsung saja untuk nilai tangen 315, maka untuk sudut terakhirnya adalah 360 ya. Jadinya tangen 360 derajat ini kita kurang dengan 315 derajat. Nah, jadi untuk pengurangannya adalah tangen 360 dikurang 315 adalah 45 derajat.
Nah, tadi karena nilai tangen itu berada di kuadran keempat dan nilai kuadran keempat adalah cos yang positif, maka ini kita negatifkan menjadi minus tangen 45 derajat. Jadi kalau di sudut istimewa itu tangen 45 derajat itu kan nilainya 1, maka kita buat aja menjadi minus 1. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat yang bagian D. Di sini ada nilai sekan 300 derajat. Nah, untuk melihat nilai sekan 300 derajat berarti dia berada di kuadran yang keempat ya. Kuadran keempat itu sampai 360. Nah, sehingga tinggal kita pengurangan sekan 360 derajat. Ini langsung aja kita kurang dengan 300 derajat. Nah, sehingga hasil pengurangan adalah sekan 60 derajat. Nah, untuk menghitung nilai sekan 60 derajat itu pada perbandingan trigonometri, sekan itu adalah 1 per cos 60 derajat. Jadi 1 per cos 60 derajat itu kan nilainya adalah setengah. Jadi 1 dibagi setengah adalah 2. Nah, yang terakhir untuk yang bagian E, di sini nilainya adalah cos min 60 derajat. Jadi untuk min 60 derajat ini kan sudut negatif ya, sudut negatif. Jadi kita ambil aja nilainya cos 60 derajat. Jadi untuk cos 60 derajat itu nilainya adalah 1 per 2. Oke, sampai di sini video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun pertanyaan, silahkan diisi di kolom komentar. Terima kasih.